fuck? How the fuck did she get out of those cuffs? Huh? Hallway, so... Oke guys, sekarang saya akan ceritakan alur film yang berjudul Abigail. Di malam hari, Abigail sedang berlatih balet di sebuah teater kosong. Sementara itu, sekelompok penjahat bersiap untuk menyerang. Peretas mematikan semua kamera keamanan di rumah Abigail dan penembak jitu naik ke atap. Ketika Abigail meninggalkan teater, sopir yang menjemputnya tidak menyadari bahwa para penjahat telah menempatkan pelacak di bawahnya. Tidak lama setelah mobil bergerak, para penculik mengikutinya. Peretas membuka kunci rumah dan 3 dari penjahat menyelinap masuk ke kamar tidur Abigail untuk bersembunyi di balik lemari. Wanita itu menyadari bahwa mereka akan menculik seorang anak dan memprotes karena dia tidak pernah mengganggu anak-anak, tetapi yang lain tidak menggubris. Tak lama kemudian, Abigail tiba di rumah dan naik ke tempat tidur, sehingga para penjahat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Seorang pria mencoba menahannya, tetapi Abigail menusuk tangannya dengan pensil. Pria lain mengambil alih dan menutup mulutnya saat dia menangkapnya, sementara pria pertama mencoba memukulnya, tetapi wanita itu menghentikannya agar tidak melukai anak. Kemudian dia menyuntik Abigail dengan sedatif untuk membuatnya tertidur. Sopir dan peretas menunggu di luar dan memperingatkan orang-orang di dalam rumah bahwa ada mobil yang datang. Sementara penembak jitu mengawasi mobil yang datang, 3 orang tersebut buru-buru memasukkan Abigail ke dalam tas dan menyelinap keluar melalui jendela. Saat mereka melintasi taman dan bertemu dengan penembak jitu, alarm berbunyi. Untungnya, 2 penjahat di mobil menjemput tepat waktu, dan mereka melarikan diri. Selama perjalanan, mereka memeriksa Abigail untuk memastikan dia baik-baik saja dan menutup matanya. Peretas meminta sopir untuk mengambil jalan yang berbeda, tetapi sopir tiba-tiba berbelok dan menyembunyikan van di belakang truk besar. Akhirnya, mereka sampai di tujuan mereka, yaitu sebuah gedung tua yang dikosongkan di luar kota. Di sana, mereka bertemu dengan Lambert, pria yang menyewa mereka. Setelah mereka merantai Abigail ke tempat tidur, Lambert mengingatkan kelompok tentang aturan-aturannya. Mereka tidak boleh membagikan nama atau latar belakang, dan mereka harus menghindari bersikap nakal di antara mereka sendiri. Ini adalah pekerjaan 24 jam, jadi mereka harus menjaga Abigail sampai ayahnya yang kaya mengirimkan $50 juta. Lambert tidak memberitahu mereka siapa ayahnya, dan dia mengumpulkan semua ponsel untuk menghindari terdeteksi. Sebelum pergi, Lambert memberikan nama kepada setiap anggota tim, yaitu Frank, Peter, Sammy, Ruckles, Dean, dan Joey. Setelah itu, tim mulai menikmati semua minuman yang ada di rumah. Dean, yang berpura-pura pintar, mencoba menebak latar belakang setiap orang, tetapi dia gagal. Ketika Joey mengejeknya, yang lain bertaruh uang untuk melihat apakah Joey bisa melakukan lebih baik, dan dengan membaca bahasa tubuh, pakaian, dan kepribadian mereka, Joey menebak semuanya dengan benar. Frank dulunya adalah detektif, Peter adalah mafia yang bodoh, peretas Sammy berasal dari keluarga kaya dan melakukan ini untuk bersenang-senang, Ruckles adalah mantan penembak jitu marinir, dan Dean adalah sopir psikopat. Kemudian Frank menyimpulkan bahwa Joey adalah mantan pecandu. Kemudian Joey memeriksa Abigail yang mengeluh bahwa penutup matanya terlalu ketat. Joey menutupi wajahnya dan melepas penutup matanya. Dia juga memperhatikan bahwa borgol itu menyakitinya, jadi dia mengikat kembali tangannya di depan. Karena Abigail menangis, Joey menjelaskan bahwa mereka tidak akan melukainya, dan mereka hanya ingin uangnya, sehingga Abigail memintanya untuk melakukan janji jari. Joey bercerita bahwa dia memiliki seorang putra dan sebagai balasannya Abigail memberitahu bahwa mereka telah membuat kesalahan karena ayahnya tidak peduli padanya. Ketika Joey hendak pergi, Abigail mengatakan dia minta maaf atas apa yang akan terjadi padanya. Kemudian dia memberitahu Frank bahwa ayah Abigail mungkin seorang pria yang berbahaya. Frank menganggap Abigail telah mempengaruhi Joey, tetapi ketika semua orang lengah, Frank pergi untuk memeriksa anak itu. Dia terkejut melihatnya tanpa penutup mata dan segera menutup wajahnya sambil mengarahkan senjatanya padanya sampai dia bersumpah tidak melihatnya.
Kemudian Frank menekannya sampai dia mengatakan ayahnya adalah Christoph Lazar. What did you say? Karena ketakutan, Frank kembali ke kelompok dan mengatakan bahwa dia akan pergi. Yang lain meminta penjelasan, dan Frank menjelaskan bahwa gadis itu adalah putri Christoph versus Lazar, seorang bos kejahatan yang sangat berbahaya. Joey dan Rickles juga mengenali nama itu dan merasa khawatir seperti Frank. Terjadi perdebatan tentang bagaimana selanjutnya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap mendapatkan uang itu, yang nantinya dapat mereka gunakan untuk melarikan diri dan memulai hidup baru. Mereka setuju untuk menjaga semua pintu tetap tertutup. Setelah itu, Joey melihat-lihat di rumah, mengikuti suara yang ternyata hanya berasal dari jendela yang terbuka. Saat membukanya sepenuhnya untuk menghentikan suara, dia melihat patung tua seorang ayah dan anaknya. Kemudian dia bertabrakan dengan Rickles yang mencoba menggoda dia dan gagal. Dia juga memberitahunya bahwa dia tidak mempercayai yang lain, dan mereka setuju untuk saling mengawasi. So let's watch each other's backs. Sementara itu, Sammy menemukan sebuah ruangan dengan TV dan tiba-tiba terkejut oleh kehadiran di belakangnya, tetapi itu hanya Dean yang bermain-main. Dia mencoba menggoda Sammy yang dengan marah mendorongnya pergi. Kemudian Dean melihat Peter yang sedang tidur dan menggambar sesuatu di wajahnya. Dia berkeliaran di rumah dan masuk ke koridor gelap dengan banyak foto kuno, termasuk satu dengan seorang gadis yang sangat mirip Abigail. Selanjutnya, dia pergi ke dapur bawah tanah, di mana sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Dia masuk ke ruangan itu dan terkejut oleh seekor tikus. Saat dia mencoba untuk keluar, tiba-tiba sesuatu menariknya ke belakang. Sammy mendengar teriakan dan pergi ke bawah tanah, di mana dia menemukan Dean duduk di meja. Ketika dia mencoba mendekatinya, kepalanya jatuh, dan Sammy berteriak ketakutan. Tak lama kemudian, yang lain datang, dan mereka setuju bahwa tidak mungkin Sammy yang melakukannya. You think I could do that? Rickles bercerita tentang pembunuh Lazar yang bernama Valdez. Beberapa tahun yang lalu, 3 anggota teratas geng Lazar ditangkap oleh FBI. Malam sebelum persidangan, mereka disembunyikan di lantai atas sebuah hotel dengan agen yang menjaga setiap sudut. Keesokan paginya, FBI menemukan tubuh mereka dengan kepala yang terpotong dan tanpa organ. Tidak ada cara masuk atau keluar dari ruangan kecuali pintu di lantai 23. Door to 23rd story window. Mereka memutuskan untuk memeriksa gadis itu dan kelihatan baik-baik saja di kamarnya. Rickles masih ketakutan pada Valdez dan ingin pergi, tetapi ketika dia membuka pintu depan, mereka terkejut menemukan gerbang terhalang. Peter mencoba mendorongnya untuk dibuka tetapi tidak berhasil, dan ini memicu sistem keamanan yang otomatis menutupi semua jendela, yang berarti kelompok itu sekarang terjebak di dalamnya. Joey menyimpulkan bahwa ini adalah jebakan, dan Rickles berlari untuk memeriksa senjatanya, tetapi senjatanya telah hilang. Joey terburu-buru ke Abigail dan bertanya apakah dia melihat orang lain selain dia dan Frank, tetapi Abigail bersumpah dia tidak melihat siapapun. Dia juga bercerita bahwa Frank mengancam akan menyakitinya, bahwa dia bekerja untuk ayahnya, dan bahwa nama aslinya adalah Valdez. His name was Valdez. Setelah itu, Joey bertemu dengan Rickles dan mereka berdua berbagi apa yang mereka ketahui dan menyimpulkan bahwa itu tidak masuk akal. Mereka setuju untuk mencari jalan keluar, tetapi saat Joey mencoba meninggalkan ruangan, dia mendengar suara. Rickles berdiri agak canggung, jadi dia pergi untuk memeriksanya dan ketakutan saat menemukan bahwa dia terluka parah. Tubuhnya yang mati jatuh ke pelukannya, dan dia meletakkannya sebelum berlari ke bawah. Joey yang marah mengarahkan senjatanya ke Frank, menuduhnya sebagai Valdez dan membunuh Rickles. Frank juga mengeluarkan senjatanya dan mengatakan bahwa Abigail telah mengadu domba. Dia meminta Peter untuk melakukan sesuatu kepada Abigail, sehingga Peter pergi ke ruangan untuk membunuhnya. Sebelum dia dapat menembak, Joey tiba dan dengan cepat melucuti senjatanya. Tidak lama, Sammy dan Frank datang dan terjadi perdebatan. Sementara itu, Abigail dengan mudah melepas borgol dan berdiri, menggunakan gerakan balet untuk menunjukkan wajah aslinya. Dia sebenarnya adalah vampir. Abigail melompat pada Peter dan akan menggigitnya. Frank menembaknya. Tetapi mereka semua terkejut karena Abigail dapat menyembuhkan diri sendiri. Joey juga menembaknya,
Tetapi jelas bahwa peluru tidak memberikan efek, jadi mereka lari dan mengunci pintu. Kelompok itu mendiskusikan apa yang harus dilakukan saat mereka menyadari bahwa Abigail sebenarnya adalah Valdez. Killing her would be the stupidest thing we could do. Semua pintu dilengkapi dengan kunci yang terkunci secara otomatis dan teralis setebal 2 inci, jadi tidak dapat dipatahkan dan Sammy tidak memiliki akses untuk meretasnya. Semua orang tegang, dan ketika Peter meminta mereka untuk tenang, Frank mencengkeram lehernya dan menyuruhnya untuk diam. Dumb. We got a real Pada akhirnya, Frank dan Joey mengambil stik biliar untuk membuat tusukan sementara Sammy mencari bawang putih di dapur. Joey tidak membantu karena dia berpikir membunuh Abigail hanya akan membuat ayahnya marah kepada mereka. Begitu mereka siap, trio itu terburu-buru ke kamar tetapi Abigail sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba mereka mendengar musik, lalu mereka masuk ke ruangan lain, di mana mereka menemukan Abigail menari dengan tubuh Dean. Pertama, dia berpura-pura menjadi gadis manis. Tetapi ketika Sammy menyerangnya, Abigail melompat padanya dan mencium bawang putih yang sama sekali tidak berpengaruh. Frank didorong ke belakang saat dia mencoba membantu, tetapi Peter berhasil mengangkatnya. Namun Abigail dengan mudah melemparkannya ke tanah dan mengambil salib dari kalungnya, memukul dadanya hingga berdarah dan mengkonfirmasi bahwa salib juga tidak berpengaruh padanya. Selanjutnya, Frank mencoba menikamnya dari belakang. Namun Abigail dengan cepat melucutinya dan menikam kakinya sebagai balasannya. Trio itu kembali ke bawah, di mana Joey membantu merawat luka mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa suntikan itu memang berhasil saat mereka menculik Abigail, dan mereka masih memiliki suntikan cadangan. Mereka setuju untuk berpisah, dan siapapun yang menemukan gadis itu, pertama kali harus memberitahu Joey melalui alat pendengar mereka, agar dia dapat mengejutkannya dengan jarum suntik. Kelompok itu mulai mencari di rumah itu, dan Sammy menemukan tempat kotor, di mana dia terkejut oleh segerombolan kelelawar. Ini membuatnya jatuh ke dalam kolam, dan dia berteriak ketika menyadari bahwa kolam itu dipenuhi dengan mayat membusuk. Lebih buruk lagi, dia harus merayap di atasnya untuk keluar. Sementara itu, Abigail mengejutkan Peter, yang melarikan diri ketakutan dan mengunci pintu di belakangnya. Namun Abigail menghancurkan pintu dan terus berlari mengejarnya. Peter berlari secepat mungkin ketika tiba-tiba Frank membuka pintu dan menyebabkan dia terdorong dan jatuh dari tangga. Kemudian Abigail mengejar Frank, mendorongnya menuruni tangga. Joey menggunakan kesempatan itu untuk mencoba menyuntiknya, tetapi Abigail memukul tangannya sehingga jarum suntik terlempar melalui gerbang yang terkunci. Sammy menangkap Abigail dan menariknya, sehingga Abigail membalas dengan menggigit lengannya. Selanjutnya Abigail menarik Frank ke atas, namun Peter datang menekelnya dan membuatnya menjatuhkan Frank. Peter menahan Abigail sementara Joey berhasil mengambil jarum suntik itu dan dengan cepat menyuntikkan ke Abigail. Kemudian anak itu mengucapkan ancaman kepada Joey sebelum pingsan. Sammy panik dan bertanya-tanya apakah dia akan berubah karena gigitan itu. Beberapa saat kemudian, Abigail terbangun terkurung di dalam lift. Abigail mengaku bahwa dia telah merencanakan semuanya dan bahwa Lambert bekerja untuknya. Dia bahkan tahu semua nama asli dan latar belakang Joey dan kelompoknya. Mulai dari Sam, Peter, dan Joey adalah mantan medis tentara yang dipecat karena menjadi kecanduan obat, dan dia meninggalkan putranya bersama ayahnya. Ternyata setiap orang di sini telah berbuat salah kepada ayah Abigail, Lazar atau gengnya. Kemudian Joey mengatakan bahwa Abigail membunuh musuh ayahnya hanya untuk membuatnya mencintainya. Abigail tidak membunuh mereka sesegera mungkin karena dia suka bermain dengan calon korbannya. Abigail mengatakan bahwa jika mereka membiarkannya keluar, dia akan membiarkan 2 dari mereka hidup. Frank menyarankan untuk membunuhnya, membuat Abigail marah dan mengubah tawaran menjadi hanya menyelamatkan 1 orang yang membebaskannya. Peter dengan cepat mengeluarkan pistolnya, dan Joey melakukan hal yang sama saat dia dan Frank menjelaskan bahwa Abigail berbohong. Karena Peter mencoba membebaskannya, Joey menembaknya lebih dahulu. Kemudian kelompok itu pergi, kecuali Frank yang menawarkan diri untuk menjaga.
Setelah semua orang pergi, Frank berkata bahwa dia akan membiarkannya pergi jika dia memberitahunya cara keluar dari rumah. Abigail menjelaskan bahwa dia harus menarik buku Agatha Christie di perpustakaan untuk membuka pintu rahasia. Frank berterima kasih padanya tetapi menolak untuk melepaskannya, sehingga Abigail dengan mudah menghancurkan pintu untuk mendorongnya hingga terjatuh. Namun Joey datang dan merobek papan kayu dari sebuah jendela, membiarkan sinar matahari masuk. Cahaya itu langsung membakar tangan Abigail, dan dia berlari untuk bersembunyi dan menyembuhkan diri. Joey dan Frank melarikan diri. Mereka sampai di perpustakaan dan tetap berada di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela yang dibuka Joey sebelumnya. Setelah terpapar sinar matahari, tidak ada yang terjadi pada Sammy, sehingga dia berpikir dia tidak akan berubah menjadi vampir. Sementara Frank menarik buku yang disebutkan Abigail, tetapi pintu tidak terbuka karena dia juga berbohong. Joey mencoba menghancurkan dinding tetapi tidak berhasil. Dia kehabisan permen, jadi dia menjadi sangat cemas. Joey menjelaskan kepada Sammy bahwa dia meninggalkan putranya, dan rencananya adalah menggunakan uang dari pekerjaan ini untuk kembali kepadanya dan memulai kembali dari awal. With that money, I can start over, you know? Mendengar kata ini memberi Sammy ide. Jika mereka bisa menemukan sumber energi, dia bisa mematikan kunci. Tim terbagi menjadi dua dan mencari di sekitar rumah. Tiba-tiba, Abigail memainkan musik lagi dan mengendalikan Sammy karena gigitan itu. Dia dengan cepat berubah menjadi vampir dan menyerang Peter. Kemudian Abigail bersenang-senang membuat Sammy menari seperti yang dia lakukan. Tidak lama Joey dan Frank tiba. Kemudian Sammy menunjukkan transformasinya, dan pasangan itu segera melarikan diri. Sammy mengejar mereka sampai di perpustakaan, di mana Abigail menggunakan suara Sammy untuk menjelaskan bahwa dia membenci ruangan itu karena itulah tempat ayahnya mengubahnya. Ketika Sammy akan menyerangnya, Joey mengambil nampan dan memantulkan sinar matahari di atasnya, menyebabkan tubuh Sammy meledak. Pada saat itu, sebuah pintu rahasia terbuka, dan meskipun Joey dan Frank mengira itu jebakan, mereka memutuskan untuk masuk juga. Setelah melewati koridor, mereka menemukan panel kontrol dan Lambert, yang ternyata juga seorang vampir. Lambert mencengkeram leher Joey sambil menjelaskan semuanya, bahwa Abigail mengubahnya 2 tahun lalu ketika ia mengetahui dirinya membantu Frank. Abigail juga mengancam keluarganya, dan sekarang semua yang dia ingin lakukan adalah membawa semua musuh ayahnya ke sini agar dia bisa membunuhnya. Dia sudah memberitahu Lazar, dan dia sedang dalam perjalanan ke gedung ini. Lambert ingin membunuh Abigail dan ayahnya, jadi dia menawarkan untuk mengubah Frank jika dia berjanji untuk membantunya. Frank setuju, jadi Lambert membuat Joey pingsan dan menggigit Frank. Selanjutnya, Lambert membuat Frank minum darahnya. Kemudian Joey terbangun dan melihat Frank berubah menjadi vampir. Setelah itu, Lambert memberitahu Frank untuk menggigit Joey. Alih-alih menuruti perintahnya, Frank malah menyerangnya dengan tusukan yang menyebabkan Lambert meledak. Pada saat itu, Abigail tiba dan mencoba menyerang, tetapi Frank mengalahkannya dan meminum darahnya. Joey memanfaatkan kesempatan untuk mencapai panel kontrol dan menonaktifkannya. Dia juga mengambil ponselnya. Tetapi ketika dia berlari menuruni koridor rahasia, pintunya terkunci. Sementara Frank menggigit Abigail dan menjatuhkan tubuhnya, Joey menelepon putranya dan meninggalkan pesan di voicemailnya. Frank menemukannya dan mendorongnya ke perpustakaan, di mana dia mulai melemparnya untuk menghantamkannya ke lemari. Joey berusaha membela diri, tetapi pukulannya sama sekali tidak memberi efek. Lalu dia mencengkram lehernya dan melemparkannya ke bawah, tetapi Abigail menangkapnya tepat waktu. Abigail menjelaskan dia terlalu lemah untuk mengalahkannya sendirian dan memohon Joey untuk membantunya membunuh Frank dan berjanji akan membiarkannya pergi jika dia melakukannya sehingga dia dapat melihat putranya lagi. Frank mendekati mereka dan gadis-gadis itu bekerja sama untuk mulai melawannya, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, dia jelas lebih kuat dari mereka berdua. Setelah dia menjatuhkan Abigail, dia menikam Joey di bahu dengan tongkat dan membuatnya terpaku di sebuah pilar. Kemudian dia kembali bertarung dengan Abigail dan menggigitnya lagi.
Begitu Abigail jatuh, Frank melepas Joey dari tongkat dan menggigit lehernya sebelum melemparkannya ke lantai. Ketika dia bangun, Frank menggunakan kekuatan vampirnya untuk memaksanya mengambil tongkat dan membunuh Abigail. Joey berpura-pura menurutinya, namun kemudian dia berbalik dan mendorong Frank. Memberi Abigail kesempatan untuk menyerang padanya. Sementara itu, Joey mengambil tongkat dan menarik Frank, kemudian dia dan Abigail bekerja sama untuk menusuknya dan membuatnya meledak. Setelah itu, Joey khawatir bahwa dia mungkin juga akan berubah menjadi vampir, tetapi Abigail mengkonfirmasi itu tidak akan terjadi karena Frank sudah mati. You're fine now that he's dead. Sesuai janji, Abigail membiarkan Joey pergi dan memberitahunya untuk menemukan putranya. Tiba-tiba, seseorang meraih bahu Joey, dan itu adalah ayah Abigail, Lazar. Dia ingin membunuh Joey, namun Abigail membelanya dan mengatakan Joey telah menyelamatkan nyawanya dan dia ada untuknya ketika ayahnya tidak ada. Lazar mencium tangan Joey sebagai ucapan terima kasih dan membiarkannya pergi. Joey bergegas kembali ke mobilnya dan menemukan satu permen lollipop yang tersisa, jadi dia memakannya sambil pergi. Dan disitulah filmnya berakhir. Oke guys, sampai bertemu kembali di rekap film berikutnya. Terima kasih.